Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Frenty masih dalam pelajaran daring hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang kelas 5 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1. Si kancil sembunyi dalam gua, keluar singa dari semak belukar. Jangan lupa selalu berdoa sebelum kita mulai belajar. Nah, sesuai dengan isi dari pantun tersebut, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang suka berolahraga? Olahraga apa yang kalian gemari? Ya, bagus. Ada olahraga lari, berenang, sepak bola, bersepeda, dan masih banyak lagi olahraga-olahraga yang kalian gemari. Nah, olahraga sangat berperan penting dan sangat bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh dan dapat memperlancar peredaran darah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah organ peredaran darah manusia. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa saja organ peredaran darah pada manusia dan apa fungsi organ peredaran darah manusia tersebut? Mari kita pelajari satu persatu. Ya, berikut ini adalah gambar organ peredaran darah manusia. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Mari kita bahas lebih lanjut satu persatu. Yang pertama adalah jantung. Nah, silakan anak-anak mengamati gambar yang ada di sebelah guru. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya, berikut ini adalah fungsi bagian-bagian jantung. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah bersih yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Sedangkan bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Dan bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, berikut adalah gambar pembuluh darah manusia. Pembuluh darah manusia terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau biasa kita sebut dengan pembuluh arteri. Pembuluh arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh vena. Pembuluh balik atau pembuluh vena adalah pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Mari kita bahas lebih lanjut tentang perbedaan pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik atau vena letaknya di depan permukaan tubuh. Biasanya akan tampak kebiru-biruan. Pada pembuluh nadi, dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis.
Sedangkan pembuluh balik atau vena, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Aliran darah pada pembuluh nadi berasal dari jantung. Sedangkan aliran darah pada pembuluh vena, aliran darahnya menuju ke jantung. Nah, pada pembuluh nadi atau arteri, denyut terasa seirama dengan denyut jantung. Sedangkan pembuluh balik, denyutnya tidak terasa. Berikutnya adalah paru-paru. Silakan anak-anak mengamati gambar berikut. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang yang semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung terdapat kantong udara yang dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah kecil dan yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonaris. Nah, sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, anak-anak, setelah kita membahas tentang organ peredaran darah manusia, maka kita sudah menjadi tahu sekarang betapa pentingnya kesehatan darah bagi kita. Maka, organ peredaran darah manusia perlu dijaga kesehatannya. Mengapa harus dijaga kesehatannya? Nah, bagaimana menurutmu tentang orang yang tidak peduli terhadap kesehatan organ peredaran darahnya? Seperti misalnya, orang yang selalu merokok di sembarang tempat, termasuk di tempat umum. Juga orang-orang yang malas berolahraga. Nah, silahkan kalian berdiskusilah dengan teman sekelompok kalian tentang hal tersebut. Kemudian tuliskan hasilnya di buku tema halaman 9. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah materi tentang organ peredaran darah manusia. Nah, sekarang kalian sudah tahu betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah, selain itu, di masa pandemi ini kita harus juga tetap menerapkan